gimana Kak Re? Pasti anak-anak di rumah juga kabarnya baik dan sukacita. Iya, betul sekali. Hari ini Kak Juliet, Kak Renata pakai baju yang sama. Mengingatkan kita tentang tahun lalu kita mengadakan acara yang seru, yaitu retret keluarga. Hari ini kita tidak ada retret, tapi kita boleh beribadah kepada Tuhan sekali lagi. Itu karena kita punya Tuhan yang baik, Kak Re. Baik. Tuhan kita baik, bahkan sangat baik, Kak Re. Wah, Sangat luar baik, biasa, anak-anak. sangat baik. Tuhan kita itu. Kita nyanyi, Kak Re. Kita mau nyanyi lagu Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik, anak-anak? Kak Re? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi lagi, anak-anak. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, kita senang punya Tuhan Yesus yang baik. Gimana, Kak Re? Ya, kita selain punya Tuhan Yesus yang baik, kasih Yesus itu juga selalu mengalir dalam kehidupan kita, Kak Juliet. Kehidupan Kak Renata, kehidupan Kak Juliet, dan kehidupan anak-anak semua. Nah, seperti lagu ini, kasihnya seperti sungai yang mengalir terus-menerus dalam kehidupan kita. Ayo, mari kita nyanyikan lagu ini. Yang belum bangkit berdiri, yuk mari bangkit berdiri, kita nyanyi pujian ini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hati kita semua. Nah, Kak Juliet, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, yuk Kak Juliet pimpin kita dalam doa. Doa pembuka pada ibadah pagi hari ini. Oke, ayo anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami senang punya Tuhan yang baik, bahkan Tuhan yang sangat baik kepada setiap kami. Kami senang karena Tuhan selalu mengasihi kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Karena Engkau Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Allah yang memberkati, Allah yang melindungi, dan Allah yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami, doa kami, dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Nah, Kak Juliet, hari Kak Re? ini belakangan ini kita sering sekali di rumah ya. Betul. Sering kali di rumah. Tapi apakah adik-adik di rumah tetap rukun nggak ya sama saudara-saudaranya, sama papa mamanya? Apa mereka sering berantem ya gara-gara sering bertemu di rumah? Harusnya enggak Kak Re, karena mereka saling mengasihi pastinya. Ah, benar. Betul. Anak-anak Tuhan pasti selalu hidup dengan rukun. Benar, Nah, seperti betul. cerita kita pada pagi hari ini juga Kak Juliet Iya. menceritakan sebuah kisah di suatu daerah ada
seseorang yang sangat baik, yang sangat rukun, walaupun sedang mengalami musim kemarau yang panjang, sedang mengalami wabah, sedang mengalami suasana yang tidak mengenakan, tapi dia tetap baik. Dia mengasihi semua orang, dia mengasihi saudaranya. Hebat itu. Lagu ini mau mengajarkan kita tentang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah Kak Re, senang sekali Tuhan mengasihi kita dan kita juga melakukan yang sama anak-anak. Apa yang kita lakukan? Kita juga mengasihi orang lain, khususnya keluarga kita Kak Re, saat harus di rumah aja. Siapa yang udah siap mendengarkan cerita yang hari ini akan disampaikan oleh Kak Renata? Semua siap? Coba lo semua lihat. Anak-anak Batita pasti ingat. Ini tandanya apa ya? Artinya kita siap mendengarkan firman Kak Re. Dan kita siap-siap nyanyi yuk sebelum kita mendengarkan Kak Renata bercerita. Kak Re, ini siap dengan Alkitab. Kita nyanyi anak-anak Alkitab. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Sekali lagi Kak Re. Oke. Sekali lagi. Kita nyanyi ya. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Nah, sekarang Kak Re mau cerita nih Kak Juliet. Kak Juliet juga harus mendengarkan firman Tuhan ya. Siap. Oke. Adik-adik, hari ini Kak Renata mau menceritakan sesuatu. Nah, masih ada yang ingat nggak cerita minggu lalu yang diceritakan oleh Kak Juliet? Masih ada yang ingat? Siapa yang bisa mengingat? Pasti dong, masih ingat ya? Ceritanya tentang pada saat itu musim kemarau sangat panjang dan semua daerah mengalami kekeringan bahkan kelaparan. Nah, hari ini Kak Re mau melanjutkan ceritanya. Dari mana ya? Ayo semuanya buka Alkitabnya. Kita mau melihat satu kisah yang akan mengajarkan kita tentang mengasihi dan mau memberi
kepada sesama kita. Coba kita buka dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Ayo, ada yang sudah bisa baca? Coba dong dibaca judulnya untuk Kare. Apa ya judulnya? Nah, judulnya itu adalah Elia dan janda di Sarfat. Elia dan janda di Sarfat. Wah, Nabi Elia sedang apa ya? Nah, Kare akan mau cerita nih. Adik-adik, duduk yang baik, duduk yang tenang. Nah, supaya firman Tuhan bisa kita dengar dengan baik. Nah, adik-adik, pada saat itu daerah itu sungguh mengalami kekeringan. Bunga-bunga tidak dapat tumbuh dengan baik. Pohon-pohon juga tidak menghasilkan buah. Bahkan yang lebih parahnya, mereka mengalami kelaparan. Nah, di daerah itu ada seorang ibu beserta anaknya. Ibu ini tidak mempunyai suami. Oleh karena itu, dia disebut dengan janda di Sarfat. Karena dia tidak memiliki suami lagi, tapi dia memiliki anak. Nah, mereka juga mengalami hal yang sangat sulit. Mereka juga mengalami kekeringan. Dan tahu adik-adik, mereka memiliki persediaan makanan hanya tepung dan minyak sedikit saja. Dan itu kalau diolah, dibuat jadi roti, itu hanya cukup untuk 2 orang. Pas ya untuk ibunya dan untuk anaknya. Hanya cukup untuk 2 orang. Tapi tiba-tiba Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke rumah janda itu. Lalu Nabi Elia pergi ke rumah janda itu. Nabi Elia meminta minum dan makanan. Lalu janda itu mengatakan, "Bagaimana aku bisa memberikan makanan? Aku juga memiliki persediaan makanan secukupnya. Hanya cukup untuk aku dan anakku." Bayangkan saja adik-adik, kalau tepung itu dijadikan roti hanya cukup untuk 2 orang. Kalau semuanya diberikan kepada Nabi Elia, tentu janda dan anak itu tidak dapat makan lagi. Tapi Tuhan ingin melihat apakah janda di Sarfat ini mau nggak ya memberikan makanan kepada Nabi Elia. Walaupun saat itu mereka juga mengalami kesusahan dan kekurangan makanan. Ternyata adik-adik, waktu Kare baca firman Tuhan, ibu itu taat. Dia mau membuatkan roti dari tepung yang sedikit, minyak yang sedikit untuk Nabi Elia. Wah, dia pasti tidak akan bisa makan dengan anaknya kalau semua tepung itu diberikan dan diolah menjadi roti dan diberikan kepada Nabi Elia. Nah, tapi adik-adik, Tuhan melihat bahwa janda ini di dalam kekurangannya, dia mau memberikan semua yang dia punya untuk Nabi Elia. Dia buatkan roti dari tepung yang sedikit, lalu dia berikan kepada Nabi Elia. Lalu Tuhan melihat ketulusan janda ini, ibu ini. Adik-adik, saat-saat seperti ini, kita pernah nggak berbagi? Siapa di sini pernah berbagi? Pasti ya, adik-adik pernah berbagi dengan temannya, dengan saudaranya, baik itu berbagi makanan, berbagi pakaian, atau berbagi mainan, pasti pernah ya berbagi. Nah, adik-adik, itu adalah sikap yang baik, sikap yang Tuhan sangat senang. Seperti janda ini. Akhirnya adik-adik, ketika tepung itu sudah habis, minyak itu sudah habis,
mereka tidak dibiarkan Tuhan kelaparan. Ternyata tepung dan minyak yang sudah habis itu Tuhan tambahkan lebih banyak lagi. Mereka tidak mengalami kekurangan karena kebaikannya mendatangkan berkat bagi kehidupan ibu dan anak ini. Nah, adik-adik, dari ibu dan anak yang ada di Sarfat ini kita belajar bahwa walaupun kita memiliki sedikit saja, tapi kalau kita dengan senang hati mau berbagi dengan saudara atau teman kita, Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita banyak berkat dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Kak Re mau mengajak nih adik-adik, kalau kita saat ini di musim corona ini, masa-masa ini kita harus di rumah, kita harus pakai masker, tidak boleh keluar karena semua orang sedang mengalami penyakit yang sangat membahayakan dan sangat menular. Tapi adik-adik, walaupun di musim seperti ini kita masih mempunyai banyak makanan di rumah, kita masih memiliki cukup minuman di rumah. Nah, bagaimana ya makanan dan minuman ini bisa kita syukuri? Nah, adik-adik, kalau kita makan, kalau kita minum, tidak boleh disisakan. Itu tandanya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena adik-adik, di luar sana masih banyak orang yang susah mencari makanan. Untuk itu, kita yang punya makanan, kalau kita diberi makan oleh orang tua, kita harus habiskan. Itu tandanya kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita makanan. Oke adik-adik, hari ini kita mau menghafal ayat hafalan kita dari Mazmur 139 ayat 2. Ayat ini menceritakan bahwa Tuhan mengetahui walaupun kita duduk, ketika kita berdiri, Tuhan tahu seluruh gerak kita. Oleh karena itu kita mau menghafal ini. Dari Mazmur 139 ayat 2. Mazmur 139 ayat 2. Apa bunyinya? Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sekali lagi ya, Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah adik-adik, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita mau nyanyikan satu lagu lagi yang seperti di awal tadi. Tuhan Yesus sangat baik. Dia sangat baik bagi kehidupan kita. Karena itu kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Yuk kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kita. Adik-adik, kita punya bejana untuk Tuhan. Nah, bejana itu jangan lupa diisi ya. Jangan lupa nanti suatu hari kita akan bawa bejana itu ke sekolah minggu. Oleh karena itu kita isi dengan penuh sukacita. Adik-adik, yuk kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Kalau hari ini Tuhan memberikan kami kecukupan, baik dari makanan, minuman, ataupun pakaian. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar untuk mensyukuri setiap apa yang kami miliki.
Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami dan kami mau jadi anak yang taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.